Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah fun reading. Kita akan sama-sama seru-seruan. Tapi aku nggak tahu sih, kira-kira nanti akan ada pesan yang mungkin sifatnya healing, atau membantu, atau motivasi, atau tidak. Tapi, tema dari video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh Divine Baby atau Future Baby, Future Child, Future Kids, anak-anak kalian di masa depan. Ini kita coba channeling energi mereka ya, energi calon anak-anak kamu di masa depan. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan itu bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Deletion Priestess. Teman-teman boleh pencet tombol lonceng di samping tombol subscribe Deletion Priestess, supaya kalian gak ketinggalan informasi kalau Deletion Priestess ada upload video-video baru. Kalau misalnya antara teman-teman nanti ada yang merasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa, kalian bisa tonton video lain dari Deletion Priestess atau tonton video lain dari tarot readers lain. Lalu, kalau di antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Deletion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram Deletion Priestess. Jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni 2020 ada beberapa opsi personal reading yang sedang diskon 25-50%. Slotnya terbatas. Oke. Sekarang di depan mata kalian itu ada 4 opsi yang bisa kalian pilih. Aku pakai alat bantu Oracle Cards sekarang. Teman-teman bisa pilih salah satu dari 4 ini mana yang menarik intuisi kalian. Sorry. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, atau nomor 4 yang ini. 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, lalu pilih mana yang menarik untuk kalian. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan cek gimana energi papa dan mama, calon papa dan calon mama. Kalau kalian laki-laki, mungkin kalian di sini bisa juga cek energi jodoh kalian, calon mama, calon ibu dari anak-anak kalian. Nantinya gimana saat ini, begitu juga sebaliknya. Kalian bisa cek gimana energi calon papa atau calon ayah dari anak-anak kalian saat ini. Kita mulai cek dari bagaimana energi terkini calon papa atau calon ayah dari anak-anak kalian. Aku punya feeling video ini bakalan panjang nih. Ini untuk energi calon papa, nanti di sini yang energi calon mama. Buat calon papa, mereka lagi bekerja keras. Lagi sedang mengusahakan masa depan yang maksimal. Kehidupan yang lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 1 ini, dua-duanya secara kolektif, secara umum, keduanya baik calon papa atau calon mama, ini semacam baru keluar dari sakit hati. Baru keluar dari perasaan sakit, baru keluar dari perasaan kecewa. Dan aku melihat keduanya dari kalian, baik calon papa atau baik calon mama, itu kayak udah, yang satu mungkin merasa kayak udah jenuh kalau terus-menerus memikirkan masa lalu, memikirkan rasa sakit, memikirkan kekecewaan, dan lain sebagainya.
sehingga mau mengalihkan fokusnya ke kerjaan. Hujan, tiba-tiba calon papa mencoba untuk mengobati rasa sakitnya, mengobati lukanya dengan bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, karena dia ingin mengumpulkan lebih banyak materi, mengumpulkan lebih banyak harta yang aku rasa nantinya ingin dia manfaatkan untuk keluarganya di masa depan dan juga untuk dirinya dia sendiri. Calon papa lagi ibaratnya lagi apa ya? Kayak seorang pelaut di tengah lautan lagi mencoba untuk melihat jauh ke depan. Lagi cari island, pulau untuk dia berlabuh. Sedangkan untuk para calon mama, aku rasa banyak calon mama yang sedang berusaha untuk melawan kebiasaan overthinkingnya, kebiasaan berpikiran negatif. Banyak calon mama yang ibaratnya, kalian sadar kalau masa lalu dan masalah yang sudah kalian lewati itu gak bisa kalian ingat-ingat terus. Banyak di antara calon mama yang sedang ibaratnya lagi berusaha untuk merawat diri, mempercantik diri, memperkuat diri secara emosional, secara spiritual. Kalian lagi belajar-belajar tentang hal-hal spiritual mungkin, atau kalian lagi belajar-belajar tentang dandan lagi, gimana cara diet yang sehat, gimana cara merawat diri, gimana cara mencintai diri kalian sendiri. Banyak teman-teman yang calon mama yang akhirnya sudah sadar kualitas kalian itu apa. Kalian sudah sadar kalian itu ibaratnya you've understood what you can offer to the table later. Kamu sudah sadar kayak apa yang bisa kamu berikan ke hubungan kalian nanti di masa depan. Dan kamu ibaratnya sudah kayak dapat apa ya, isi bensin lagi. Karena kamu sudah isi bensin, kamu sudah semangat lagi untuk memperjuangkan hubungan kalian. Aku rasa keduanya dari kalian, baik calon papa dan calon mama, kalian sama-sama kayak udah capek kalau misalnya nginget-nginget masa lalu terus, capek kalau nginget yang negatif-negatif terus. Aku mau menyambut awal baru, aku mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku mau kuat, ya dua-duanya ini energinya kayak aku mau kuat, aku mau, dua-duanya kayak kerasa kayak lagi mengejar sophistication. Bisa dibilang kesempurnaan ya, tapi kesempurnaan itu perfection ya. Sophistication itu lebih ke kayak kalian ingin mengejar kebaikan, mengejar hal-hal yang lebih baik, mengejar hal-hal yang terbaik. Dua-duanya lagi sama-sama kayak dalam mode thriving, lagi dalam mode oke, aku nggak mau balik lagi ke siklus yang lama, aku nggak mau balik lagi ke fase yang lama, kebiasaan lama. Aku mau menyambut hidup yang lebih baru lagi. Lalu coba kita cek rintangan apa yang mungkin dihadapi oleh calon papa dan calon mama. Baik calon papa dan calon mama. Oke, untuk calon papa di sini rintangan yang mungkin dihadapi oleh para calon papa, ada beberapa kemungkinan yang aku rasakan. Pertama, mungkin calon papa yang pilih pile nomor 1 ini kadang masih suka boros, hedonism, masih suka boros dan impulsif yang beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu. Atau kalian masih tipe yang masih suka partying, hangout, nongkrong, belum terlalu mau serius. Belum aku nggak bisa bilang calon papa yang pile 1 itu kayak masih takut komitmen ya. Kalian itu tipikal yang pekerja keras, dan sekali kalian konsisten dan mau membuktikan komitmen kalian akan sangat berusaha. Tapi banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 1, para calon papa yang masih perlu ibaratnya tentukan skala prioritas kalian. Aku percaya sama divine timing, dan aku percaya kalau misalnya sebenarnya sudah waktu yang tepat untuk kalian menikah, pasti kalian akan menikah sendiri, terlepas dari apapun gender kalian, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi di sini aku rasa para calon papanya di sini itu bisa kalian ya, teman-teman laki-laki yang nonton ini, atau bisa juga teman-teman perempuan yang mungkin sudah punya pasangan, bisa mengingatkan ke diri kalian sendiri dan juga ke pasangan kalian untuk ibaratnya coba alihkan fokus kalian. Ambil waktu untuk tenangkan diri kalian sendiri. Gini,
evaluasi diri. Beranikan diri kalian untuk evaluasi diri. Aku nggak bilang partying itu salah, tapi kalau over partying itu salah. Mungkin banyak di antara kalian itu yang masih suka partying, hangout, mungkin clubbing dan lain sebagainya. Aku nggak bilang juga kalau kalian suka clubbing itu otomatis kalian salah atau gimana ya. Aku mau akun Delicious Precious itu free from judgments, full of love, bebas dari penghakiman, banyak cinta kasih di antara kita semua sesama aku dan kalian sesama subscribers, sama followers. Dan teman-teman itu mungkin masih punya tendensi kayak masih terlalu apa ya? Terlalu go with the flow. Terlalu mau kayak semuanya ngalir aja dulu. Belum sepenuhnya punya bayangan, belum sepenuhnya punya gambaran terkait masa depan kalian itu mau yang kayak gimana. Kalian masih kayak ibaratnya bisa dibilang terlalu nyantai. Kalau kalian memang merasa kalian masih butuh nyantai-nyantai, it's okay. Tapi jangan sampai karena kalian ibaratnya kelamaan nyantai-nyantai, banyak peluang, banyak kesempatan dalam hidup. Entah itu peluang untuk mengejar cinta, atau peluang untuk memperbaiki diri, atau peluang untuk memperbaiki karir. Malah banyak kesempatan-kesempatan tersebut yang terhilang karena kamunya juga terlalu nyantai. Di sini ada energi escapism, ada energi kabur-kaburan. Mungkin para calon papa yang pilih file nomor 1 ini kayak kalian masih tipe yang ya masih suka ada masalah dikit, mungkin kabur ke yang nggak seharusnya. Kayak contohnya kabur ke rokok, atau kabur ke alkohol, atau kabur ke mungkin free sex, pornografi, dan lain sebagainya. Nggak selamanya kalian itu bisa kabur loh. Nggak selamanya kalian bisa kabur dari luka atau masalah yang seharusnya kalian hadapi. Aku rasa para calon papa ini, seiring waktu kalian akan ibaratnya didewasakan oleh takdir, didewasakan oleh semesta. Lalu, untuk para calon mama, masalah yang mungkin kalian hadapi adalah coba lepaskan tendensi untuk controlling. Banyak di antara calon mama yang pilih nomor 1 ini yang aku rasa kalian itu kayak ingin memburu-buru sesuatu. Mungkin ya kalian tahu kalau si calon papanya ini masih suka kabur-kaburan, masih suka ya nakal, main-main. Masih kadang mungkin kalian ngerasa kayak calon papanya ini masih kayak anak kecil. Bukannya aku bilang kita nggak boleh kayak anak kecil. Setiap orang dari dalam diri kita itu punya inner child yang harus kita rawat, yang harus kita nurture juga, yang harus kita kasihi. Kalau kita terlalu stres, nantinya kita juga nggak bahagia. Dan untuk calon mama, kalian itu aku rasa punya tendensi untuk ingin memburu-buru segala sesuatu, ingin nge-push. Mungkin kalian ingin buru-buru supaya calon papanya ini kalian anggap buru-buru dewasa, buru-buru terus menikahi kalian. Ikuti prosesnya, ikuti divine timing. Kita nggak bisa memaksakan divine timing. Mungkin calon mama ini di sini banyak yang kayak, ayolah, udah, ayo kita buru-buru nikah, ayo kita buru-buru punya anak, ayo kita buru-buru punya keluarga. Dalam suatu hubungan harus ada usaha dan effort dari dua pihak kan? Karena pada akhirnya semua manusia itu juga punya free will, semua manusia juga punya kehendak bebas. Kamu nggak bisa memaksakan jodoh kalian atau pasangan kalian untuk buru-buru di saat dia secara kehendak bebasnya juga belum siap. Aku rasa banyak calon mama di sini yang sebenarnya walaupun kalian ingin buru-buru punya pasangan, ingin buru-buru punya pacar, ingin buru-buru menikah dan lain sebagainya, tapi kalian jauh di dalam lubuk hati kalian juga masih punya patience atau keinginan-keinginan, harapan dan gairah lain tentang hidup yang ingin kalian capai sebelum kalian itu ibaratnya menikah dan menjadi ibu, menjadi istri seseorang. Mungkin kalian masih punya target, masih punya karir, masih punya target terkait karir, mimpi, harapan. Kalian mungkin pengen traveling, kalian pengen jalan-jalan, kalian pengen pursuing hobbies. What is pursuing? Mau memaksimalkan kemampuan kalian di hobi kalian, di bakat-bakat kalian. Kalian masih punya ibaratnya aspek hidup lain yang ingin kalian perjuangkan juga dibanding hanya settling down, dibanding hanya memiliki status jangka panjang gitu loh. Paham kan ya maksudku gimana? I hope my messages could be delivered
clearly. Lalu coba kita cek apa kemungkinan hasil, ya kan? Apa kemungkinan hasil yang mungkin akan bisa teman-teman raih ketika kalian bisa menaklukkan hambatan atau rintangan tadi. Oke, ya kan? I've got to say, untuk calon papa yang pilih nomor 1, entah kalian laki-laki atau kalian perempuan, itu kalian masih perlu memaksimalkan proses pendewasaan diri kalian. Kalian mungkin masih tipe yang masih suka main-main, masih belum bisa sepenuhnya berkomitmen dengan seseorang. Ketika kita menikah, aku jujur tipe yang sebenarnya kalau bisa kita menikah itu, tapi preferensi beda-beda tergantung individu ya. Cuman aku tuh pribadi yang berasumsi bahwa pernikahan itu kalau bisa sekali seumur hidup saja. Karena aku yakin kok pada akhirnya Tuhan itu menciptakan semua manusia dengan berpasang-pasangan. Untuk saling mendampingi dan saling melengkapi. Dan kalau teman-teman yang pilih nomor 1 calon papanya, kalian bisa ibaratnya keluar dari siklus toksik atau hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang beracun, entah itu pertemanan yang beracun atau sikap yang beracun, sifat yang beracun dari masa lalu. Aku rasa setelah kalian ibaratnya bisa memberanikan diri kalian untuk mendewasakan diri lebih lagi, kalian akan jadi pribadi yang sangat setia dengan pasanganmu. Terlepas dari apapun godaan yang mungkin ada, kalian akan sangat setia dengan orang-orang sekitarmu, dengan hidupmu sendiri. Ya, banyak di antara calon papa yang pilih nomor 1 yang kayak masih suka ya flirting kanan kiri, masih suka lirik kanan kiri yang masih perlu diperbaiki sekarang. Dan kalau memang sudah berhasil diperbaiki, itu nantinya akan sangat bermanfaat buat kalian. Aku yakin itu. Aku sangat yakin itu. Dan untuk calon mama, kalau kalian bisa menaklukkan ibaratnya rintangan atau obstacle tadi yang sudah kita bahas, itu aku rasa kalian itu akan menjadi pribadi yang lebih penyayang, menjadi pribadi yang lebih keibuan, dan hubungan yang kalian miliki dengan calon papa serta calon anak-anak kalian itu akan jadi hubungan yang lebih harmonis. Ini yang aku rasain ya. Ini yang aku rasain. Calon anak-anak kalian itu mau bilang ya ke calon papa dan ke calon mamanya. Kayak gini loh. Perumpamaan ceritanya kayak gini. Kayak si anak ini mau ngomong ke papanya, "Papa udahlah, udah. Jangan main-main terus. Coba untuk fokus ke hidup papa juga. Coba untuk fokus ke memperbaiki karir papa, bisnis papa. Jangan main-main terus. Nantinya ada kok keluarga yang akan sayang sama papa. Ada mama, ada aku, ada adik-adik dan kakak-kakak lain gitu." Nah kan untuk ke calon mamanya, aku rasa anaknya tuh kayak mau ngomong, "Mama udah surrender, berserah dan percaya pada Tuhan, berserah dan percaya pada divine timing, berserah bahwa semuanya akan baik-baik aja. Gak bisa loh kita memaksakan untuk mengontrol segala hal. Udah, mama tenang aja. Semua akan baik-baik saja. Aku yakin mama bisa jadi ibu yang baik. Aku yakin mama bisa jadi ibu yang penyayang. Buat aku, buat papa, dan buat keluarga kita nanti." This is so sweet. I really feel this. Lalu, coba kita sekarang cek apa yang mungkin bisa teman-teman lakukan agar union antara calon papa dan calon mamanya, serta union dengan energi sang anak, calon baby, bisa lebih cepat lagi. Oke, 2. Kalau 3, it's okay. Your dreams need a practical plan. Oke, dua-duanya antara calon papa dan calon mama masih punya mimpi. Kalian punya mimpi, kalian punya harapan, kalian punya keinginan, mungkin terkait bisnis
dan finansial diri sendiri, atau terkait perkembangan diri sendiri, atau terkait hubungan jangka panjang kalian juga, terkait hubungan rumah tangga kalian. Tapi kalian itu perlu diingatkan lagi, dan your future babies, itu anak-anak kalian, secara energi ingin mengingatkan kalian bahwa mimpi itu kalau cuman mimpi doang, jadinya hanya akan jadi angan-angan. Mimpi juga butuh rencana, mimpi juga butuh usaha, mimpi juga butuh strategi, supaya semua mimpi dan harapannya bisa jadi kenyataan. A time for healing. Ini adalah waktu yang tepat untukmu menyembuhkan dirimu dari semua luka-luka lama, dari semua kekecewaan, dari semua rasa sakit hati yang mungkin pernah kamu rasakan sebelumnya. Jangan kabur dari luka, dan jangan malah dorong-dorong luka supaya kamu gak merasakan luka. You and your loved ones are safe. Kamu dan orang-orang yang kamu kasih itu aman. Dilindungi Tuhan, dilindungi semesta. Mungkin kalian itu baik calon papa atau calon mama, tipikal yang sama-sama gampang khawatiran. Tapi anak-anak kalian di masa depan itu ibaratnya kayak pengen bilang kayak, please jangan khawatir. Semakin kalian khawatir, malah semakin banyak energi kekhawatiran yang kalian tarik dalam hidup. Aku baik-baik aja kok. Kita akan baik-baik aja. Keluarga kita akan baik-baik aja. Opa, oma, kakek, nenek, itu akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Karena orang-orang yang papa mama kasih itu akan baik-baik saja. Kita berada dalam perlindungan Tuhan. Kita berada dalam perlindungan semesta. What else? What else? Apalagi pesan yang mungkin ingin disampaikan? Apalagi pesan yang mungkin ingin disampaikan? Oke. Banyak. Dua. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Hargai setiap momen, setiap waktu yang kamu jalani dalam hidupmu, karena setiap momen dan setiap kesempatan itu adalah waktu di mana kamu bisa belajar lagi lebih banyak tentang cinta kasih, tentang cinta dan kebaikan tanpa syarat. Hargai setiap waktu dan momen dalam hidupmu, karena setiap waktu dan momen tersebut itu yang akan membantumu untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Beranikan dirimu untuk mengambil kesempatan dalam segala hal atas nama cinta dan kebaikan. Karena ketika kita berani mencintai dengan tulus, mencintai hidup, mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga kita, pasangan kita, teman kita, dan mencintai semesta, mencintai Tuhan, mencintai Sang Pencipta, percaya bahwa sooner or later, cepat atau lambat, kita akan bisa merasakan bahwa hidup kita bisa diubahkan secara sepenuhnya oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta. Diubahkan dan dijadikan lebih baik lagi. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Illusion Priestess. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Illusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni ada kode promo yang bisa teman-teman gunakan kalau kalian mau personal reading dan dapat diskon 25-50% untuk beberapa paket. Oke? Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, sekarang kita akan mencari tahu apa pesan dari calon anakmu di masa depan. Kita akan sama-sama cek bagaimana energi calon papa dan calon mama. Ini bisa kamu, kalau kamu laki-laki, itu berarti kamu, energimu yang ditarik di sini itu adalah energi calon papa. Dan energi calon mama yang ditarik itu adalah energi jodohmu di masa depan. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu perempuan, berarti energimu di sini, di bacaan ini adalah energi calon mama. Dan energi calon papanya itu adalah energi calon jodohmu di masa depan. Kita akan cek dulu mulai dari bagaimana energi terkini
calon papa dan calon mama. Ini calon papa, ini calon mama. Energi terkini calon papa. Interesting. Ini untuk teman-teman yang pilih nomor 2, yang aku rasakan calon papanya energinya lagi, ya dua-duanya lagi gini. Aku melihat kalian itu sama-sama kayak sebenarnya di lingkungan sekitar kalian, baik calon papa atau calon mama, itu ada rintangan, ada masalah yang perlu kalian hadapi. Tapi aku melihat kalian ini sama-sama kayak udah enough, gue nggak mau dikalahin masalah, gue nggak mau dikalahin rintangan, gue nggak mau gagal lagi, gitu. Untuk calon papa, banyak di antara kalian yang aku merasa nih energinya besar. Untuk calon papa itu kayak lagi baru melewati fase dark night of the soul, baru melewati fase-fase, ya bisa dibilang fase-fase tersuram hidup kalian, fase-fase dimana kalian merasa kalian jatuh sampai bawah banget, sampai akhirnya kalian sadar bahwa satu-satunya cara, bukan salah satunya, satu-satunya cara untuk kalian bisa keluar dari lubang yang dalam, dari keterpurukan adalah dengan bangkit dan naik ke atas. The only way to go is up. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2 ini, calon papa akhirnya sadar bahwa oke, iya, banyak rintangan, banyak masalah, banyak hambatan, tapi aku nggak boleh dikalahkan masalah, aku nggak boleh dikalahkan hambatan. Kalian banyak yang ibaratnya secara energi baru saja terbaharui. Mungkin kalian baru saja mendapatkan inspirasi baru, kalian termotivasi untuk bekerja lebih keras, kalian termotivasi untuk bekerja lebih giat. Banyak di antara calon papa yang pengen traveling, pengen jalan-jalan, pengen bebas, pengen mencoba hal-hal baru. Ada awal baru, ada new beginning di sini. Ada new beginning di sini. Entah itu kalian baru dapat kerjaan baru, atau kalian dapat pencerahan juga di bisnis kalian, atau hubungan kalian dengan orang-orang sekitar kalian. Energi hubungan calon papa dengan keluarganya mungkin, atau energi hubungan calon papa dengan teman-temannya, bahkan dengan mungkin calon pasangannya kalau kalian sudah saling kenal. Ada energi yang terbaharui di sini. Kayak kalian itu habis recharge, habis isi baterai diri lagi, dan kalian tuh kayak semacam siap untuk menghadapi semua rintangan. Kalian sudah jadi lebih tangguh. Kalian sudah jadi lebih berani. Karena kalian sadar, universe has my back. Semesta itu pasti akan mendampingiku. Tuhan pasti akan menjagaku. Lalu untuk para calon mama, ya kalian itu jadi ibaratnya banyak calon mama yang jadi lebih intuitif sekarang. Yang sudah jadi lebih intuitif, jadi lebih penyabar, jadi lebih penyayang. Kalian mungkin di tengah-tengah rintangan atau masalah yang kalian hadapi, kalian berhasil untuk menaklukkan amarah, emosi, dan ego kalian. Pelan-pelan kalian berproses untuk belajar jadi lebih sabar. Pelan-pelan kalian berproses untuk menjadi orang yang lebih penyayang juga. Kalian jadi lebih paham pentingnya mencintai diri sendiri. Iya, banyak calon mama yang aku rasakan sedang berusaha untuk memaksimalkan self-love atau kemampuan untuk mencintai diri sendiri lebih lagi. Dua-duanya kayak lagi berusaha untuk merawat diri. Kalau calon papa, aku merasa kalian itu mungkin saat ini lagi berusaha untuk merawat diri dalam konteks fisikal. Kalau calon mama itu emosional. Dan banyak calon mama yang saat ini lagi fokus ke karir, lagi fokus ke bisnis, lagi fokus untuk mengembangkan bisnis, mungkin berinvestasi, mengumpulkan lebih banyak uang, mengumpulkan lebih banyak tabungan. Untuk para calon mama, fokus kalian itu saat ini lebih ke merawat diri kalian sendiri dan juga fokus ke karir, fokus ke perkembangan diri. Lalu coba kita cek rintangan atau hambatan apa yang mungkin dihadapi oleh
Sama ya kayak nomor 1 rintangannya untuk para calon papa. Oke, it makes sense. Ya kan? Make sense kenapa aku bilang calon mama itu lagi berusaha untuk self love. Karena untuk calon mama, kalian itu lagi berada dalam fase transformasi besar-besaran. Kalian berada dalam fase kayak decluttering, membuang semua beban-beban dan residu-residu, sisa emosi serta sisa trauma dari masa lalu. Kayak sebuah kupu-kupu, layaknya layaknya seekor kupu-kupu yang harus melewati fase metamorfosa. Dari ulat, menjadi kepompong, jadi kupu-kupu, dan kalian itu ibaratnya sekarang lagi dalam fase kepompong yang benar-benar siap terbang. Sayapnya udah ada. Sayapnya udah ada, tinggal bagaimana kalian ibaratnya memberanikan diri kalian sendiri untuk keluar dari kepompong kalian, supaya kalian bisa terbang. Itu calon mama. Dan bagaimana cara agar kalian bisa berani keluar dari kepompong kalian dan terbang, itu adalah dengan semakin banyak mencintai diri kalian sendiri. Banyak calon mama untuk teman-teman yang punya nomor 2 yang ibaratnya tuh kayak lagi berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya itu berharga, bahwa dirinya itu berkualitas, bahwa dirinya itu menarik, bahwa dirinya itu cantik, bahwa dirinya itu unik, dan dirinya itu spesial. Ya, layaknya kupu-kupu. Calon mama di sini tuh banyak yang lagi ibaratnya berusaha untuk benar-benar menanamkan ke dirinya sendiri, afirmasikan ke dirinya sendiri bahwa okay, I'm worthy and I'm ready to love, I'm ready to soar, I'm ready to welcome any goodness to come into my life. Aku siap untuk menyambut banyak hal-hal baik gitu. Ini energi calon mama benar-benar lagi nurturing banget nih, lagi penyayang-penyayangnya banget. Dan untuk para calon papa, hambatan yang mungkin kalian hadapi itu adalah kalian mungkin masih gampang terdistraksi fokusnya. Gampang terdistraksi, mungkin terdistraksi ke, ya bisa saja terdistraksi ke partying, too much partying, have fun yang terlalu banyak. Bukannya aku melarang kalian untuk have fun atau kalian seru-seruan, tapi gini, seiring waktu berjalan, kita juga akan semakin, umur kita akan terus bertambah. Mau nggak mau, kita juga harus berani mendewasakan diri kita. Kalau kalian ibaratnya kabur ke partying terus atau clubbing terus, aku nggak akan menyalahkan ya, nggak akan menyalahkan siapapun, karena aku berharap akun Deletion Princess ini bisa free from judgments dan more love, have more love, lebih bebas dari penghakiman atau apa ya, perundingan terhadap satu sama lain, dan lebih banyak cinta kasih yang bisa kita bagikan dari aku ke kalian dan kalian ke sama ya subscribers, followers. Kita bisa membagikan lebih banyak kebaikan dan cinta kasih di sini melalui platform ini. Lalu untuk calon papa, aku merasa kalian itu perlu diingatkan bahwa ya nggak selamanya kalian bisa kabur dari masalah atau kabur dari proses pendewasaan diri ke entah itu alkohol, partying, rokok, free sex atau lain sebagainya. Ada masa-masanya dimana kalian harus berani untuk mendewasakan diri kalian sendiri juga. Ya, calon mama juga gini. Dua-duanya aku rasa masih punya tendensi untuk takut bertransformasi, takut berubah. Kenapa? Kenapa kalian takut untuk berubah jadi pribadi lebih baik lagi? Kenapa kalian ibaratnya menghindari transformasi? Ayo, tanyakan ke diri kalian sendiri. Ini kalau yang aku rasakan di sini ya, untuk calon papa, kalian banyak yang takut untuk bertransformasi karena banyak di antara kalian yang sebenarnya masih terjebak di siklus friendship atau siklus pertemanan atau siklus pergaulan yang mungkin nggak sepenuhnya positif, nggak sepenuhnya baik buat kalian. Maksudku mungkin banyak teman-teman kalian yang secara kalian sadar atau tidak sadar itu masih ada yang bisa dibilang bisa membawa pengaruh yang kurang baik buat kalian dan buat perkembangan diri kalian. Sedangkan kalau para calon mama di sini yang aku rasakan itu kalian tuh masih takut untuk bertransformasi karena banyak di antara kalian yang merasa unworthy, merasa nggak layak, merasa kayak kalian malah meragukan diri kalian sendiri. Kalian meragukan apakah kalian berhak bahagia,
Apakah kalian berhak untuk tampil lebih cantik? Apakah kalian berhak untuk tampil lebih menarik? Apakah kalian berhak untuk ini, itu, bla 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 bla. Padahal of course, mau calon papa, mau calon mama, aku yakin kok Tuhan dan semesta itu eventually, pada akhirnya mau dan bersedia memberikan kita apa saja yang kita harapkan, semua bentuk kebahagiaan dan cinta kasih serta kebaikan yang kita inginkan, kalau memang ya kita layak, kita sudah layak untuk menerimanya. Lalu, coba kita cek bagaimana hasil atau outcome ketika calon papa dan calon mama berhasil melewati rintangan tersebut. Oh, this is beautiful. Buat para calon papa, ketika kalian berhasil menaklukkan semua rintangan yang kalian hadapi, aku rasa kalian itu jadi lebih visionaris, jadi lebih tahu arah hidup kalian itu mau dibawa kemana. Kalian jadi lebih paham ke depannya itu kalian mau jadi pribadi yang seperti apa, dan kalian itu jadi kayak ibaratnya nggak mau main-main lagi. Capek kalau main-main lagi. Capek kalau cuman ibaratnya hidupnya gitu lagi. Kalian jadi lebih apa ya? Jadi lebih punya visions, jadi lebih punya gambaran, jadi lebih punya bayangan. Hidup kalian 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, dan seterusnya itu mau apa? Mau gimana? Mau ngapain? Lalu, untuk para calon mama, aku melihat setelah kalian berhasil menaklukkan rintangan yang kalian hadapi, kalian jadi pribadi yang aku bisa melihat kalian jadi pribadi yang lebih penyayang. Kalian bisa jadi pribadi yang lebih penyayang, jadi pribadi yang peduli, kalian jadi pribadi yang paham pentingnya rest and flow. Kalian paham pentingnya mencintai diri kalian sendiri dulu. Kalian jadi lebih tahu kualitas-kualitas diri kalian. Kalian jadi lebih tahu bahwa transformasi dan berubah itu penting. Kalian jadi lebih tahu banyak teman-teman yang punya nomor 2 yang calon mamanya yang aku rasakan itu tipe yang nggak tegaan sama orang lain. Saking nggak tegaannya dia gampang ngorbanin diri buat orang lain. Ketika nanti kalian sudah berhasil untuk bertransformasi, aku rasa banyak di antara kalian yang jadi lebih intuitif dan berani mendengarkan dari kalian sendiri. Kalian jadi kayak paham kapan kalian harus berhenti memberi, bukan karena kalian tega, tapi karena kalian itu juga perlu untuk diberi. Karena kalian juga perlu memberikan ruang, kebaikan, dan cinta kasih yang sama juga untuk diri kalian sendiri. Kalian jadi paham kapan kalian harus mengizinkan diri kalian diberi. Entah itu diberi ilmu, diberi kebaikan, dan diberikan cinta kasih. Supaya energinya mengalir, give and take. Kalian aku rasa juga jadi lebih paham, protecting yourself. Kalian jadi orang yang bisa melindungi diri kalian sendiri dari luka. Kalian jadi lebih tahu kualitas kalian apa. Kalian jadi lebih stabil juga secara emosi, jadi lebih stabil secara finansial, jadi lebih stabil secara diri kalian sendiri overall. Dan karena kalian sudah tahu ya kualitas kalian itu apa, aku rasa kalian gak akan settling down atau gak akan ibaratnya merendahkan diri kalian sendiri supaya berasa cukup. Karena kamu sudah bisa berasa cukup dari dalam. Oke. Ibaratnya nih, kalau misalnya aku coba channeling, aku sebagai calon anak, suaraku sebagai suaraku yang akan menjadi perantara pesan dari calon anak kalian, itu pesannya akan jadi seperti ini. Untuk calon papa, aku merasa anakmu mau bilang bahwa, Papa udah, ayo, jangan fokus ke yang negatif-negatif lagi, tinggalkan semua kebiasaan buruknya. Kalau Papa tahu ada kebiasaan buruk yang nantinya malah merugikan diri Papa dan merugikan kita, ayo dong tinggalin kebiasaan buruk itu.
Sekarang sudah waktunya untuk papa bangkit. Papa jadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Papa jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Aku tahu kok kualitas papa. Aku tahu papa berkualitas. Dan aku tahu dengan semua kualitas yang papa miliki, itu papa bisa mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk diri papa sendiri, untuk calon mama, untuk calon anak-anak papa, aku, dan mungkin kakak dan adik yang lainnya. Untuk keluarga kita di masa depan nanti. Lalu untuk calon mamanya, aku rasa anak-anak kalian itu mau bilang pesan seperti, Mama udah, ayo, jangan meratapi masa lalu terus. Jangan terus-terusan merasa kayak Mama nggak punya kualitas. Jangan terus-terusan merasa kayak, mungkin Mama ngerasa Mama jelek, atau Mama kurang ini, Mama kurang itu, bla 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 bla. Tapi buat aku Mama cantik kok. Buat aku Mama menarik. Buat aku Mama itu Mama yang terbaik. Buat aku Mama itu Mama yang penyabar, dan Mama yang bisa memberikan kecukupan dan kestabilan buat keluarga kita nanti. Ayo dong, hargai kualitas diri Mama juga. Hargai keistimewaan diri Mama juga. Sekarang kita cek apa yang mungkin bisa teman-teman lakukan agar bisa mempercepat union antara calon papa dan calon mama, atau mempercepat persatuan dengan calon papa dan calon mama, serta menarik energi si calon baby dengan lebih cepat. Banyak. Ya udah deh. Don't let your past hold you back. Jangan izinkan masa lalumu menghambatmu menjadi... Jangan izinkan masa lalumu menghambat langkahmu atau perjalanan hidupmu. Jangan izinkan masa lalumu itu menghambat prosesmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. A new start is coming. Awal baru itu sudah datang. A new romantic cycle begins. Siklus romantis, siklus asmara yang baru itu muncul. Ini bisa jadi besar kemungkinan calon papa atau calon mama di sini itu dua-duanya itu belum terlalu banyak berinteraksi. Sudah saling kenal tapi mungkin belum terlalu banyak interaksi, atau bahkan belum kenal. Karena energinya nih energi sama-sama baru gitu loh. Energi sama-sama terbaharui, dan kalian itu ibaratnya baru bisa dipertemukan, baru bisa union kalau kalau kalian sudah berani untuk take action, kalau kalian sudah berani untuk mengambil tindakan, mengubah diri kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya ibaratnya ketika kalian ibaratnya pada divine timing, pada waktu yang tepat dipertemukan dengan jodoh kalian sesama calon papa dan calon mama, ya ini akan terasa seperti awal baru. The energy is gaining momentum. Saat ini energinya itu, energi yang ada itu bisa kalian gunakan, bisa kalian maksimalkan kalau teman-teman itu mau semangat mengubah diri kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Walk through your fears. Hadapi rasa takutmu. Hadapi ketakutanmu. Beranikan dirimu untuk menghadapi ketakutanmu. Step out of your comfort zone. Beranikan dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu. Ya, aku rasa itu yang perlu dilakukan oleh para calon papa dan calon mama. Sekarang coba kita cek pesan tambahan. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Beranikan dirimu untuk mengambil kesempatan dalam cinta. Karena ketika kita mencintai dengan tulus, hidup kita akan diubahkan selamanya. Lakukan semua hal itu atas nama cinta. Do what you love, love what you do. Itu quote-nya Lee Jong Suk, salah satu aktor Korea. Dia bilang contohnya, dia bisa sukses di karirnya karena dia sadar dia melakukan apa yang dia cintai sebagai seorang aktor, dan dia mencintai apa yang dia lakukan. Acting. Dan aku rasa teman-teman itu juga perlu diingatkan untuk melakukan hal tersebut. Cintai apa yang kamu lakukan, cintai hidupmu, hargai apa yang kamu lakukan. Dan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang kamu rasa memang bisa membuat dirimu bahagia. Hal-hal yang memang kamu rasa hal-hal tersebut itu bisa membuat kamu lebih hidup lagi. Supaya akan sangat mudah untukmu menarik cinta sejatimu dan your future babies, anak-anakmu di masa depan.
Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan follow Instagram Deletion Priestess. Kalian boleh pencet tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan notifikasi setiap Deletion Priestess ada upload video baru di YouTube. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Deletion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni tahun 2020 itu ada beberapa opsi personal reading yang sedang diskon 25-50%. Kalian bisa cari tahu informasi lebih lanjut tentang itu di Instagram Deletion Priestess, tapi slotnya terbatas. Oke, karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Sebentar, aku minum dulu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, kita akan sama-sama mencari tahu apa pesan yang mungkin mau disampaikan oleh future baby atau anakku di masa depan. Kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana energi future mama dan future papa saat ini. Kalau kamu laki-laki, berarti itu energimu yang akan dibacakan di sini itu adalah energi future papa. Kalau kamu perempuan, berarti energinya future mama. Dan calon jodoh kalian itu yang akan dibacakan dalam energi future papa atau energi future mama. Di sini nanti kita akan bahas future papa, di sini kita akan bahas future mama. Kita akan cek bagaimana energi untuk future papa dan future mama saat ini. Future papa banyak yang lagi dalam fase mode thriving nih. Banyak yang lagi dalam mode ingin mengusahakan hal-hal yang terbaik. Terutama dalam konteks kestabilan finansial atau kestabilan keuangan. Banyak yang mungkin baru mencoba untuk buka bisnis baru atau buka kerjaan baru. Ya, future mamanya juga lagi berusaha untuk bekerja lebih keras, mengumpulkan lebih banyak uang. Aku rasa tipikal teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kalian tipikal yang sebenarnya sama-sama nggak tegaan sama orang lain. Baik future papa maupun future mama, kalian tipe yang sama-sama nggak tegaan sama orang lain. Dan itu yang mungkin jadi alasan atau jadi motivasi kalian untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, supaya kalian bisa membagikan lebih banyak rezeki, supaya kalian bisa membagikan lebih banyak kebaikan, terutama dalam bentuk materi ke orang lain. Aku melihat juga untuk future papa, saat ini secara energi memang sangat terfokus untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, mengumpulkan lebih banyak uang, mengumpulkan lebih banyak materi, supaya kayaknya future papa itu ada goals yang ingin dicapai secara finansial. Mungkin dia kayak pengen beli barang baru, atau pengen membayar hutangnya, atau membayar sesuatu hal, ya ingin melakukan sesuatu hal dengan financial abundance atau kelimpahan finansial yang ingin dia perjuangkan. Lalu untuk future mama, aku melihat future mama itu saat ini secara energi lagi berusaha untuk membuat rencana jangka panjang tentang hidupnya di masa depan. Kalian aku lihat juga lagi berusaha untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Tapi banyak di antara future papa tuh lagi dalam fase action ya, taking action oriented. Tapi kalau future mama itu lagi dalam fase planning oriented, lagi merencanakan. Kalau future papa itu udah lebih ke mengambil tindakan, kalau future mama itu masih dalam fase mungkin visualisasi atau meditasi,
atau membayangkan hidupnya ke depannya itu mau gimana, rencana hidupnya jangka panjang mau gimana, dan strategi-strategi apa yang harus dia terapkan, strategi-strategi apa yang mau dia gunakan agar bisa memperjuangkan kehidupan yang lebih baik lagi. Agar bisa mengumpulkan lebih banyak uang, mengumpulkan lebih banyak materi, mengumpulkan lebih banyak ilmu. Banyak future mama yang aku rasa tertarik untuk mungkin sekolah ke luar negeri, atau sekolah lagi, belajar lagi, pelajari tentang suatu hal baru. Studying about something. Kalian lagi tertarik untuk ibaratnya menambah ilmu. Entah itu menambah ilmu terkait mungkin parenting, relationship, atau kalian ingin memperdalam hobi atau memperdalam kerjaan. Lalu, coba kita cek hambatan atau rintangan apa yang mungkin sedang dihadapi oleh future papa dan future mama. Ini pesannya cukup straightforward ya, nomor 3. Rintangan apa yang mungkin dihadapi oleh future papa dan future mama? Oke, make sense. Future papa itu, aku rasa kalian itu tipe yang sangat-sangat career oriented, sangat-sangat pekerja keras, sangat-sangat career oriented. Kamu tuh tapi jadi kayak punya tendensi kayak, ya kamu cuma ngumpulin aja, kerja, ngumpulin banyak uang, ngumpulin banyak harta, ngumpulin banyak materi. Tapi habis itu ke depannya, kamu mau menggunakan apa hasil kerja kerasmu untuk apa? Banyak future papa yang belum punya gambaran. Dan hambatan atau rintangan yang perlu kamu hadapi itu lebih ke beranikan dirimu untuk membuat rencana jangka panjang atau gambaran tentang how do you want your life to be. Kamu mau hidupmu itu jadi kayak gimana di masa depan? Kamu mau memiliki hidup yang seperti apa di masa depan? Kamu mau menjalani hidup yang seperti apa di masa depan? Buat rencana jangka panjang yang memang bisa diaktualisasikan, yang memang bisa di-accomplish, di-achieve. Create some plans, some future plans that you know you could achieve them. Buat rencana yang lebih realistis dan memang bisa kamu capai satu persatu, pelan-pelan. Aku rasa banyak future papa yang juga kayak kamu mungkin terbiasa melakukan semua hal sendirian. Dan kamu perlu belajar untuk membuka dirimu agar bisa dibantu dan ditolong oleh orang lain. Buka dirimu, buka hatimu, karena kamu juga berhak untuk dicintai lagi. Kamu juga berhak untuk mencintai lagi. Jangan hanya karena kamu ngerasa kamu selama ini suksesnya hanya di bidang karir, otomatis kamu langsung pesimis, kayak ngerasa nggak akan ada yang bisa mencintai kamu. No, you're worthy of love. Kamu berhak untuk dicintai, kamu berhak juga untuk mencintai. Izinkan dirimu juga untuk didampingi oleh orang lain. Jangan tutup dirimu, jangan tutup hatimu. Untuk future mama, aku rasa ada beberapa kemungkinan rintangan yang sedang dihadapi oleh future mama. 1, kalian itu aku rasa punya visi, kalian punya misi, kalian punya rencana, kalian punya target. Yang mungkin ada beberapa target atau ada beberapa rencana yang kalian sadar rencana kalian itu kemungkinan nggak akan disetujui oleh orang-orang sekitar kalian. Entah itu teman, keluarga, orang tua, atau siapa. Dan kalian itu perlu diingatkan untuk please just continue fighting for your life. Just continue fighting for whatever makes you happy. Tetap perjuangkan hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, yang menjadi pemeran utama dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Kalian juga perlu diingatkan untuk
Ibaratnya gini, dalam hidup pasti ya people would always find ways to talk about us. Orang-orang tuh pasti akan selalu cari celah, cari cara untuk ibaratnya nggosipin kita lah, ngejelek-jelekin kita lah, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya yang menjalani hidup kita ya diri kita sendiri. Beranikan diri kalian, ini buat para future mama. Beranikan diri kalian untuk ibaratnya pasang tameng, pasang muka badak, bodo amat gitu ya, orang mau komen apa, orang mau ngomong apa, selama kamu tahu bahwa yang kamu lakukan dan yang kamu usahakan itu adalah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, live your life for you, please. Jalani hidupmu, dan hidupilah hidupmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan kepancing omongan orang lain. Beranikan dirimu untuk mempraktikkan masuk kanan, keluar kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu. Bodo amat deh orang mau komen apa, bodo amat deh orang mau ngomong apa tentang kamu. Selama kamu tahu kamu punya kualitas, selama kamu tahu pilihan-pilihanmu dan keputusanmu itu yang bisa buat kamu bahagia, keep moving forward. Just keep swimming, kayak katanya Dory di Finding Nemo. Just keep swimming, just keep swimming. Lalu untuk teman-teman yang pilih nomor 3, future mama, calon mama, hambatan yang mungkin kalian hadapi adalah kalian punya 2 opsi. Kalian punya 2 bahkan mungkin lebih dari 1 opsi terkait siapa calon kandidat jodoh yang bisa kalian pilih. Pilah dan pilih mana yang terbaik untukmu. Anakmu, future babymu mau kamu memilih pasangan yang terbaik. Tentukan mana pasangan yang memang kamu rasa terbaik buatmu. Buat keputusan yang memang the best for you. Untukmu diri, ketahui apa yang kamu butuhkan, ketahui apa yang kamu inginkan, lalu perjuangkanlah hal tersebut. Coba kita cek apa outcome atau hasil ketika future mama dan future papanya berhasil menaklukkan masalah atau rintangannya. Apa outcome ketika future papa dan future mama berhasil menghadapi rintangannya? Future papa akan lebih bahagia ketika sadar bahwa dia bisa hidup dikelilingi oleh orang lain. Ada orang-orang yang memang tulus ingin mendampingi dia, ada orang-orang yang memang ingin tulus ada buat dia, akan merasa sangat dicintai. Future papa akan merasa sangat, calon papa akan merasa sangat dicintai, diterima, dihargai, diapresiasi apa adanya. Mungkin calon-calon papa di sini tuh kayak selama ini dibaikin oleh orang lain hanya karena mungkin uang atau materi atau karena apa yang bisa kamu berikan ke orang lain. Tapi setelah kamu berhasil menaklukkan semua rintanganmu, kamu itu akan ibaratnya sadar bahwa oh iya, saya juga berhak dicintai, saya juga berhak untuk diberikan kebaikan, saya juga berhak untuk kebahagiaan, gitu. Dan future mama, setelah kalian berhasil menaklukkan rintangan atau hambatan kalian, aku rasa kalian akan lebih bisa, pertama, melindungi diri kalian dari semua threats atau ancaman, atau hal-hal yang kamu sadar sudah tidak cocok lagi untukmu. Lalu yang kedua, aku sadar kalian itu jadi lebih paham esensi untuk recharging, mengisi ulang, istirahat, mengisi ulang baterai atau daya diri sendiri. Istirahat untuk, ibaratnya istirahat sebelum kalian bouncing back stronger, sebelum kalian kembali lagi menghidupi hidup kalian semaksimal mungkin dan memperjuangkan hasil-hasil yang terbaik dalam hidup. Aku melihat banyak future mama yang jadi lebih tangguh, jadi lebih kuat. Ini ibaratnya ya, ceritanya kalau aku jadi future child, suaraku jadi perantara future child kalian atau anak kalian di masa depan, ini ibaratnya tuh jadi kayak dia mau bilang ke calon papa bahwa papa nggak apa-apa kok kalau papa saat ini berusaha semaksimal mungkin kerja keras untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan materi, menjadi orang yang lebih sehat secara lahir dan batin. Tapi aku juga mau papa ingat bahwa papa juga berhak untuk dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Aku mau papa ditemani oleh orang-orang yang memang terbaik untuk papa. Sedangkan untuk future mamanya, aku rasa yang mau dibilang oleh anakmu di masa depan terhadap calon mama itu lebih kayak mama,
tolong jangan pedulikan omongan orang lain. Tolong tetap fokus memperjuangkan apa yang memang mama rasa itu bisa membuat diri mama bisa lebih bahagia, tenang lahir dan batin, bahagia lahir dan batin. Lalu fokus saja ke perkembangan diri mama saja. Jangan pedulikan komentar-komentar orang lain. Fokus kepada hal-hal yang memang mama rasa bisa membuat diri mama bahagia dalam jangka panjang. Kalau mama kebanyakan mikirin omongan orang lain, nanti jatuhnya malah mama jadi gampang sakit. Jadi gampang stres. Aku mau mama juga bisa bahagia dan tenang dalam menjalani hidup. Lalu, coba sekarang kita cek apa yang mungkin bisa dilakukan oleh future papa, calon papa, dan calon mama supaya bisa menarik energi union lebih cepat. Dan juga bisa menarik energi si future baby lebih cepat. A time for healing. Saat ini, mungkin kalian sedang dihadapi dalam waktu di mana kalian diberikan kesempatan untuk healing. Di mana kalian diberikan kesempatan untuk menyembuhkan semua luka-luka lama kalian, menyembuhkan semua trauma kalian, dan rasa sakit yang mungkin kalian hadapi saat ini. Gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk menyembuhkan luka-luka kalian tersebut. Lalu, your dreams need a practical plan. Mimpi-mimpimu dan harapan-harapanmu itu juga butuh langkah-langkah praktis atau rencana-rencana strategis agar bisa diwujudkan dengan lebih cepat. Karena semua mimpi itu kalau kita nggak usahakan, jatuhnya mungkin hanya akan jadi angan-angan semata. Tapi ketika mimpi-mimpi kita itu bertemu dengan rencana-rencana strategis, future plans, dan lain sebagainya, tentunya nantinya kita akan bisa lebih bahagia ketika kita akhirnya sadar bahwa oke, dengan semua kemampuanku, dengan semua bakatku, dengan semua talentaku, dengan semua usahaku, mimpi-mimpiku ini bisa jadi kenyataan loh, gitu. Lalu, coba kita cek yang terakhir, apalagi pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh future child kamu. Apalagi pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh future child kamu. Okay. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Satu-satunya hal atau fakta yang nyata di dunia ini adalah cinta. Arahkan pandanganmu kembali kepada cinta. Semua ketakutanmu, kekhawatiranmu, rasa sakit hatimu, kecewaanmu, dan luka-luka lamamu, mereka itu hanyalah ilusi. Ketika kamu berhasil untuk ibaratnya menjalani hidup dari kacamata cinta, percayalah bahwa cinta itu yang nantinya akan mengarahkanmu ke kebahagiaan tanpa syarat. Kebahagiaan yang abadi. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Delusion Priestess. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delusion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa kalau sampai tanggal 30 Juni tahun 2020 itu ada kode promo yang bisa kalian gunakan. Kalau di antara kalian ada yang mau booking personal reading dan dapat diskon 25-50% untuk beberapa opsi paket. Tapi slotnya terbatas. Oke, karena nomor 2 sudah. Sekarang yang terakhir kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Oke, sekarang yang terakhir kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kita akan sama-sama mencari tahu mulai dari bagaimana energi calon papa, future papa, dan calon mama, future mama. Yang ini future papa, yang ini future mama. Maksudnya itu calon papa itu berarti kalau kalian itu laki-laki, atau ini energi calon jodoh kalian kalau kalian perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian perempuan berarti energi calon mama itu energi kalian. Kalau kalian laki-laki berarti energi calon mama itu energi calon istri kalian. Oke, kita mulai dari cek bagaimana energi calon papa. Kok banyak dari tadi, banyak kayak ini ya.
papa, energi calon mama. Untuk calon papa yang aku rasakan banyak diantara. Kok kalian banyak sih? Kok calon mamanya banyak kartunya? Udah, itu oke lah. Oke, untuk energi calon papa yang aku rasakan, banyak di antara kalian ini, entah itu calon papa atau calon mama, yang masih terjebak dari something from the past, sesuatu hal dari masa lalu. Kalian masih bisa dibilang stuck atau stagnan pada sesuatu hal di masa lalu. Bisa itu kebiasaan buruk, kebiasaan negatif, atau pola pikir buruk, pola pikir negatif, atau kebiasaan buruk semacam candu. Mungkin kalian memiliki candu, sadar atau tidak sadar, candu gampang negative thinking, candu gampang berpikiran negatif, atau candu mungkin ke rokok, alkohol, narkoba, clubbing, atau too much partying. Aku nggak nyalain clubbing atau gimana ya. Aku nggak akan menghakimi siapapun yang mungkin masih suka clubbing atau partying gitu, seru-seruan, pesta, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong. Karena itu keputusan kalian. Semua manusia pada akhirnya punya free will, punya kehendak bebas juga. Dan aku mau akun Deletion Priestess itu jadi semacam platform, jadi sarana untuk kita membagikan lebih banyak cinta kasih, lebih banyak kebaikan. Jadi free from judgments, free from negativity. Jadi akun ini diharapkan bisa jadi sarana di mana kita bisa saling membagikan cinta kasih, kita bisa saling membagikan kebaikan dan kebahagiaan tanpa menghakimi siapapun. Jadi aku nggak akan menghakimi siapapun teman-teman yang mungkin saat ini juga masih suka clubbing atau partying gitu. Di sini yang aku rasakan memang entah itu calon papa atau calon mama, kalian masih punya adiksi atau candu tertentu, atau kebiasaan buruk dari masa lalu yang perlu kalian lepaskan. Di sini aku bisa bilang energi calon mamanya saat ini masih berat, karena mungkin kalian itu baru melewati fase yang sulit. Kalian baru putus cinta, atau kalian baru putus hubungan, atau kalian masih memendam trauma-trauma dari masa lalu. Ibaratnya trauma dan lukanya itu belum sepenuhnya kalian sembuhkan. Mungkin di sini ada kayak semacam energi playing victim ya, aku rasakan, entah sadar atau tidak sadar, dimana kalian itu masih meragukan cinta, kalian masih meragukan komitmen, kalian masih meragukan suatu hubungan, karena aku nggak ngelihat kamu tipe yang pesimis ya, cuman aku ngelihat kamu tuh tipe yang jatuh susah bangkit. Ada tendensi kayak menyalahkan orang lain terhadap suatu situasi. Ada keengganan untuk bertanggung jawab atas emosi dan perasaanmu sendiri. Aku tahu omonganku mungkin kasar. Ini kayaknya dari file tadi, dari opsi-opsi tadi, ini kayaknya nomor 4 yang akan dapat pesan healing banyak deh. Gini, yang aku rasain untuk para calon mama itu, kalian punya tendensi kayak gini. Kalian itu, oke, kita nggak pernah, of course lah, dalam hidup kita nggak pernah minta untuk disakiti. Nggak ada manusia yang pasti minta untuk disakiti, ya kan? Tapi bukan berarti hanya karena kita disakiti, terus kita langsung kayak benci, kita langsung kayak marah, kita langsung pengen balas dendam. Kalau kita masih terus-menerus berpikiran seperti itu, jatuhnya malah jadi kita yang sama juga dong kayak mereka yang menyakiti kita. Apa bedanya? Itu berarti kita menjalani hidup dari kacamata ego, kacamata amarah, kacamata resentment, kacamata kebencian, bukan kacamata cinta kasih tanpa syarat. Dan aku melihat banyak teman-teman yang pilih nomor 4 itu calon mama itu masih kayak kalian masih terbelenggu oleh emosi diri kalian sendiri. Kalian masih terbelenggu oleh rasa sakit hati kalian sendiri. Kalian masih terbelenggu oleh kekecewaan atas ekspektasi-ekspektasi atau harapan yang mungkin gak sesuai dengan realita yang sudah terjadi.
Mungkin iya, di masa lalu aku melihat banyak calon mama yang dikecewakan, yang patah hati, yang disakiti. Yang mungkin kalian juga dilecehkan secara verbal, atau dibully, atau bahkan dilecehkan secara seksual. Dan itu yang membuat kalian jadi benci cinta. Itu yang membuat kalian jadi benci, mungkin benci dengan laki-laki, atau benci dengan lawan jenis, atau bahkan mungkin kalian jadi benci dengan diri kalian sendiri. Calon mama yang pilih nomor 4 itu jadi kayak semacam takut dengan komitmen. Dan aku rasa kalian butuh waktu. Kalian masih butuh waktu, kalian masih butuh ruang, kalian masih butuh tempat untuk jeda, untuk healing, untuk ibaratnya belajar narik diri kalian sendiri, untuk menyembuhkan luka-luka yang pernah kalian alami. Kenapa? Karena kalau enggak, aku merasa banyak calon mama ini akan seterusnya terjebak dalam pola pikir bahwa seakan kalian itu adalah korban. Bahkan di kamus aja, di kamus bahasa Indonesia, di kamus bahasa asing, kamus bahasa Inggris, itu ada kata survivor dan ada kata victim, ya kan? Ada kata penyintas dan ada kata korban. Kita nggak bisa selamanya berpikir bahwa kita adalah korban. Kalau pikiran kita atau mindset kita masih stagnan di seperti itu, kapan kalian mau majunya? Aku di sini hanya penyampai pesan. Aku di sini hanya menggunakan bakatku dan talentaku serta suaraku untuk membagikan pesan yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Pada akhirnya pun, semua manusia itu punya kehendak bebas. Setelah kalian mendengarkan pesanku, setelah kalian mendengarkan video-videoku, apakah nantinya videoku itu bisa bermanfaat buat kalian, atau hanya jadi kayak semacam selingan, atau entertainment, itu terserah kalian. Tapi aku berharap, semoga pesan yang bisa aku sampaikan ini melalui diriku itu bisa setidaknya membantu, memotivasi teman-teman untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena pada akhirnya, yang untung itu kalian loh. Yang untung ketika kalian itu berhasil untuk menyembuhkan luka lama, yang untung ketika kalian berhasil menyembuhkan rasa sakit hati, rasa kekecewaan. Setelah kalian berhasil sembuh dari luka, yang untung itu kalian. Kita belum tentu bisa saling bertemu satu persatu. Kamu belum tentu bisa saling bertemu dengan aku. Kita belum tentu saling bertemu juga dalam mungkin ada di antara kalian yang tertarik untuk booking personal reading nantinya, kalau kalian ada yang ingin aku bantu buat healing juga. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Cuman maksudku, kita belum tentu ada interaksi jangka panjang satu persatu gitu loh. Cuman tergantung kalian juga punya kehendak bebas. Apakah setelah kalian mendengarkan pesan ini, kalian mau healing, kalian mau menyembuhkan luka lama, kalian mau menyembuhkan persepsi kalian tentang cinta, persepsi kalian tentang hubungan, persepsi kalian tentang komitmen. Karena aku melihat banyak calon mama di sini yang takut berkomitmen. Karena takut dikecewakan kembali lagi. Aku di sini hanya penyampai pesan yang of course aku mau semua orang di muka bumi ini bahagia. Aku hanya ibaratnya ya apa sih, kayak semacam toa, speaker, public speaker. Bagaimana nanti pesanku bisa bermanfaat buat kalian dan berguna buat kalian, yang tergantung kalian. Dan di sini energi calon mama itu banyak kalian yang kayak lagi bisa dibilang rapuh. Aku nggak memaksa kalian untuk buru-buru healing. Ambil waktunya. Ambil waktu sebanyak mungkin yang kalian rasa kalian butuhkan untuk menyembuhkan luka lama kalian. Terlebih kalau kalian sadar kalian belum sepenuhnya kuat. Tapi jangan sampai malah kalian selamanya terjebak dalam pola pikir bahwa kalian adalah korban. Kalian juga bisa jadi survivor. Kalian juga bisa jadi penyintas. Kalian juga bisa jadi orang yang berani untuk bangkit, berani untuk lebih kuat dari semua masalah dan masa lalumu. Lalu untuk energi calon papa, kalian itu saat ini sedang mungkin fokus ke karir, fokus ke perkembangan diri. Iya, calon mama juga sedang fokus healing. Tapi kalian itu jadi kayak 50-50. 50-50 mau healing tapi takut healing, tapi pengen healing. Sedangkan untuk calon papa, aku merasa kalian itu saat ini fokusnya lebih ke karir mungkin ya. Memang lagi fokus ke karir. Lagi fokus untuk ingin mengembangkan diri kalian semaksimal mungkin. Mengembangkan pundi-pundi uang, pundi-pundi materi yang kalian miliki. Kalian ingin lebih sukses secara finansial. Kalian ingin memiliki lebih banyak hal. Memiliki lebih banyak materi.
Tapi aku melihat banyak calon papa di sini yang mungkin entah kalian sadar atau tidak sadar, kalian itu masih dikelilingi oleh lingkup pergaulan atau lingkup pertemanan yang belum sepenuhnya positif buat kalian. Coba pilah dan pilih mana orang-orang yang memang bisa kamu percaya, mana yang tidak. Mungkin calon papa di sini masih ada yang masih punya pasangan. Kamu belum sepenuhnya bertemu dengan cinta sejatimu, atau kamu merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitarmu. Atau kamu terlalu terbiasa sendiri. Ada banyak kemungkinan sih ini buat teman-teman yang pilih nomor 4. Lalu coba kita cek hambatan atau rintangan apa yang mungkin perlu dihadapi oleh calon papa dan calon mama. Hambatan dan rintangan yang perlu dihadapi oleh calon papa dan calon mama. Banyak. Hambatan yang mungkin dihadapi oleh calon papa. Jangan terlalu posesif, jangan terlalu controlling. Lalu, aku merasa kalian itu tipikal yang sebenarnya ingin memburu-buru segala sesuatu. Kalian ingin rushing. Mungkin kalian ingin buru-buru sukses, buru-buru punya ini, buru-buru punya itu, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kalian ingin buru-buru, bisa dibilang ingin buru-buru kaya mungkin ya, atau ingin buru-buru menikah, ingin buru-buru punya anak, ingin buru-buru punya itu. Ingatlah bahwa segala hal yang instan itu tidak abadi hasilnya, tidak yang terbaik. Ikuti prosesnya. Kenali dirimu sendiri, dan hambatan yang bisa kalian hadapi itu adalah kalian itu akan dihadapkan oleh situasi di mana mau nggak mau kalian itu harus belajar untuk mengenali diri kalian sendiri dan mengenali siapa penciptamu, mengenali siapa Tuhanmu. Belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal spiritualitas, belajar lebih banyak lagi tentang siapa dirimu sendiri, semua kekuatan dan kelemahanmu, kekurangan dan kelebihanmu. Lalu gunakan semuanya untuk memaksimalkan hidupmu. Ya, teman-teman yang pilih nomor 4, calon papa tuh banyak yang kayak belum bisa sendiri gitu lah. Kalian itu mungkin masih suka dengerin omongan orang lain, masih suka dengerin omongan teman-teman kalian, yang padahal kalian mungkin sadar omongan itu nggak bisa kalian. Omongan teman-teman kalian yang kurang baik itu nggak bisa dijadikan kayak semacam panduan atau acuan dalam hidup. Kalian perlu mengenali siapa diri kalian sendiri. Kenali siapa dirimu sendiri. Lalu coba kita cek apa hambatan atau rintangan yang mungkin dihadapi oleh calon mama. Buat calon papa, banyak di antara kamu yang benar-benar apa ya? Banyak banget ini calon mama lagi kenapa sih? Yang pilih nomor 4, energi kalian lagi unstable banget ini. Ya, entah calon papa atau calon mama, dua-duanya sama-sama lagi rushing. Lagi pengen buru-buru sesuatu. Jatuhnya malah jadi kayak kalian, karena kalian berjalan mengikuti ego. Mungkin kalian pengen buru-buru nikah, kalian pengen buru-buru punya pasangan, kalian pengen buru-buru punya anak, kalian pengen buru-buru ini, buru-buru itu. Jatuhnya malah kamu jadi bener-bener lupa untuk mendengarkan dirimu sendiri, lupa untuk mendengarkan kata hati dan intuisimu sendiri. Kamu masih kayak ibaratnya termakan emosi, terbawa emosi gitu loh. Yang jatuhnya malah kamu jadi meledak-ledak sendiri. Nantinya kan yang rugi kamu sendiri juga kalau kamu masih terus meledak-ledak. Aku tahu kok, kamu calon papa, calon mama itu udah mungkin udah bosen jomblo, udah bosen single, udah pengen buru-buru dapat hubungan yang terasa seperti kayak dreams come true, mimpi-mimpi yang jadi kenyataan. Tapi kita nggak bisa memaksakan cinta ketika kita sendiri belum bisa memahami pentingnya cara mencintai diri sendiri dan cara menghargai hidup. For real, nggak bisa. Cara paling mudah agar kita bisa menarik energi cinta dengan cepat itu adalah belajar mencintai dirimu sendiri. Belajar menghargai dirimu sendiri. Aku rasa banyak di antara kalian yang pengen cinta tapi kalian nggak tahu abis itu. Kayak, oke, gue mau cinta, gue mau punya pasangan, gue nggak mau jomblo, gue nggak mau single, bla 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 bla, titik. Habis itu setelah kalian dapat pasangan, terus apa?
Kan cinta yang sesungguhnya itu bukan hanya sebatas kayak punya pacar, terus bisa di-brag, bisa di-flex, bisa dipamerin di sosial media, dan lain sebagainya. Energi cinta itu energi yang sebenarnya sacred loh. Suci loh. Kalau kalian mau punya pacar, kalian mau punya pasangan hanya untuk sebatas bisa di-flexing, bisa dipamerin, atau hanya untuk sebatas ya nggak perlu bisa free sex atau bisa seks bebas tanpa harus ibaratnya ke prostitusi atau gimana. Aku sudah bilang di awal, aku nggak akan menghakimi siapapun. Tapi kalau misalnya intinya adalah kalau niat kalian mau cinta hanya karena kalian ingin takut kesepian, hanya karena kalian intentions atau niat kalian mau cinta itu ketika kalian mengharapkan cinta hanya karena kalian merasa kalian kekurangan cinta, apa kalian yakin kalian bisa bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Aku rasa ini baik calon papa dan calon mama, kalian itu perlu berdamai dengan diri kalian sendiri dulu. Tentukan hubungan seperti apa dan pasangan seperti apa yang memang ingin kalian manifestasikan, yang memang ingin kalian capai dalam hidup. Ini nomor 4, pile 4 itu cukup berat heavy-nya. Energinya cukup heavy. Dan aku yang ikut sedih buat kalian. Aku nggak tahu kalian itu udah mengalami cerita cinta yang mengecewakan seperti apa. Tapi percaya deh sama aku. Tolong jangan izinkan masa lalumu atau traumamu terkait cinta, tolong jangan izinkan mereka untuk jadi hambatan untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu berhak loh untuk bahagia. Kamu berhak loh untuk menerima cinta yang terbaik. Caranya gimana? Maafkan dirimu sendiri dulu. Maafkan masa lalumu. Maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Aku yakin anak-anak kalian, future kids kalian, calon anak kalian, calon bayi-bayi kalian di masa depan itu mau bilang kayak gini sekarang ke kalian. Lalu coba kita cek outcome atau hasil yang bisa diterima oleh calon papa dan calon mama ketika kalian berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Mostly kalian jadi lebih mengenal diri kalian sendiri sih. Dan kalian jadi lebih ini sama ya inti pesannya untuk calon papa dan calon mama, jadi akan aku combine. Hasil ketika kalian berhasil berdamai dengan dan menyelesaikan semua rintangan atau hambatan, luka-luka kalian yang mungkin kalian miliki, itu terkait outcome-nya, kalian jadi lebih paham pentingnya balance dalam memberi dan menerima. Entah itu memberi dan menerima cinta, memberi dan menerima ilmu, dan lain sebagainya. Kalian jadi lebih paham bahwa kalian tidak bisa mencintai tanpa dicintai. Kalian tidak bisa dicintai tanpa mencintai. Vice versa. Dan kalian jadi paham bahwa ketika kamu berani buka hati, keberanianmu itulah yang nantinya akan membuat kamu bisa menerima lebih banyak cinta. Ketika kamu berani memaafkan, kemampuanmu itulah yang nantinya membuatmu juga bisa menerima forgiveness, pemaafan. It's weird ya, forgiveness bahasa itu apa sih? Kemampuan untuk dimaafkan juga, kesempatan untuk dimaafkan juga. Entah itu dimaafkan oleh orang lain atau dimaafkan oleh dirimu sendiri. Ini nih jadi kayak kalau misalnya aku coba untuk channeling pesan dari calon anak-anakmu, untuk calon papa, aku rasa anak-anakmu mau bilang bahwa Papa tolong pilah dan pilih
Perhatikan dengan siapa papa bergaul, dengan siapa papa berteman, dengan siapa papa bekerja sama. Dan tolong jangan terlalu ingin mengontrol segala hal. Belajar dan beranikan dirimu untuk berserah. Untuk berserah dan ikuti prosesnya. Kenali siapa diri papa sendiri. Alignment. Beranikan dirimu untuk berjalan sejalan dengan rencana Tuhan. Sejalan dengan rencana semesta. Karena hanya dengan cara itulah nantinya papa akan bisa lebih bahagia. Lalu untuk calon mama, aku rasa anak-anakmu tuh mau bilang kayak, Mama udah, please stop. Stop meratapi masa lalunya. Stop memikirkan yang dulu-dulu. Stop nginget-nginget lagi semua sumber hal-hal yang pernah bikin mama luka. Aku tahu kok mama juga capek, nangis terus mungkin. Aku tahu mama capek, merasa kayak disakitin terus. Dan sekarang waktunya untuk mama bangkit. Mama melindungi diri mama sendiri. Mama kenali diri mama sendiri. Mama kenali apa yang mama butuhkan dalam cinta. Mama kenali apa yang mama harapkan dalam cinta. Supaya nantinya mama gak perlu ibaratnya settling down atau ngikutin, memaksakan diri mengikuti hal-hal yang nantinya hanya membuat mama sakit saja. Tolong ambil kendali, ambil kontrol atas hidupmu sendiri. Jangan hanya terus memberi cinta ke orang lain. Izinkan diri mama juga untuk diberikan cinta dan kebaikan oleh orang lain. Pegang kontrol, pegang kendali penuh atas hidup mama sendiri. Kalau mama nggak mau disakiti, ya jangan izinkan orang lain untuk menyakiti mama. Lindungi diri mama. Pahami apa yang mama butuhkan. Kenali diri mama sendiri. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk bertransformasi. Perubahan dan transformasi itu ada nantinya hanya untuk membantu mama agar bisa lebih bahagia. Aku yakin mama orang yang sebenarnya butuh cinta, penuh cinta, dan berhak untuk dicintai. Oke? Coba sekarang kita cek apa yang mungkin bisa dilakukan agar union antara calon papa dan calon mama atau persatuan antara calon papa dan calon mama bisa terjadi lebih cepat. Ini nomor 4 kayaknya pesannya paling panjang nih. The end of a tough cycle approaches. Akhir dari siklus yang menyedihkan, siklus yang sulit itu sudah depan mata. Percayalah bahwa masa-masa sulitmu itu sudah mau berakhir. Sama kayak pelari, runner. Gak mungkin kan dia lari menghabiskan seluruh tenaganya di awal pertandingan. Nantinya di akhir-akhir malah dia drain, malah dia capek. Nah, aku rasa ini adalah waktu yang tepat dimana kalian itu sebenarnya harus semangat healing. Lebih semangat lagi healing. Walaupun mungkin terasa sakit, tapi kalian itu harus lebih semangat healing. Lebih berani untuk menyembuhkan luka-luka kalian, lebih berani untuk menyembuhkan sakit hati kalian, kerahkan semua tenaga kalian lebih dan lebih lagi. Karena semuanya akan baik-baik saja. Of course, prosperity lies ahead. Keberuntungan dan kelimpahan itu ada di depan mata. Kebahagiaan itu ada di depan mata. Masa iya kalian mau menunda-nunda kebahagiaan lagi? You and your loved ones are safe. Kamu dan semua orang yang kamu cintai itu aman. Kamu dan semua orang yang kamu cintai itu berada dalam perlindungan Tuhan dan semesta. Kalau teman-teman khawatir, takut bahwa jodoh kalian itu sengsara, atau takut diri kalian sengsara, atau takut orang-orang sekitar kalian sengsara, menderita, suffering, percayalah bahwa Tuhan semesta gak akan sejahat itu untuk mengizinkan umatnya sengsara atau menderita. Kita pasti akan selalu ada dalam perlindungan cinta kasih dan kebaikannya. Keep the faith. Itu pesan apa lagi? Yang terakhir. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Beranikan dirimu untuk mengekspresikan dirimu dan mengekspresikan cintamu melalui tindakan. Dan mungkin hadiah. Berikan dulu hadiah kepada dirimu sendiri. Hadiah itu mungkin dalam bentuk materi atau dalam bentuk afirmasi, kata-kata positif, dukungan positif, cinta yang tulus, kebaikan yang tulus, dan lain sebagainya. Ke orang-orang sekitarmu dan juga ke dirimu sendiri. Salah satu leader boyband grup Korea, Astro,
Jin, dia punya tato. Treat myself well to treat others well. Perlakukan diri saya sebaik mungkin dulu sebelum saya memperlakukan orang lain sebaik mungkin juga. Dan aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 perlu diingatkan tentang hal itu juga. Cintai diri kalian sendiri sebaik mungkin dulu, perlakukan diri kalian semaksimal mungkin dulu, sebelum kalian melakukan yang sama ke orang lain. Karena hanya ketika kita bisa ibaratnya bersikap positif, bersikap penuh cinta, bersikap penuh kebaikan, di situlah kita akan bisa menjadi magnet cinta, magnet kebaikan, dan magnet hal-hal yang positif lainnya. Aduh, leherku sakit ngomong. It's okay. Tapi aku rasa itu saja untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Aku rasa pesannya resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan subscribe kalau kalian belum subscribe, kalau kalian rasa pesannya resonate. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe, dan juga untuk follow Instagram Delicious Priestess. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, mungkin untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang gimana cara healing dan lain sebagainya, atau kalian tertarik untuk tanya-tanya hal lain, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagram Delicious Priestess. Kalau kalian ke Instagram, kalian bisa cek ada kode promo yang bisa kalian gunakan, karena sampai akhir Juni tahun 2020 itu ada beberapa opsi personal reading yang sedang diskon 25-50%. Kan lumayan jadi lebih hemat, tapi slotnya terbatas. Oke, berarti 4-4-nya semua pesannya itu berarti saat ini sudah dibacakan. Semoga pesannya bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. I'll see you when I see you. Bye bye. God bless. I love you.